Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul Itsnin 21 Oktober 2024. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitabul Ilm. Maka sebelum kita masuk kepada hadis ke-7, maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan, terutama yang hadir orang tuanya di live, Ustadz Adi, Usamah Ta'al, Abu Rafiq, wa kadalik Yal Said. Tafadhalu. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qali Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballighin aw 'amin sami'. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بخطامه او ببدانه فقال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عوان عن ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وهو قاعد ببعيره فمسك إنسان بخطابه أو بزمامه فقال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. فقال أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. Pertanyaan dari pelajaran kita yang lalu. Halas. Syekhul Bukhari man? Musaddad. Ibnu man? Musaddad ibnu Musahhab ibnu Musaddad ibnu Musawwir Abu Hasan. Fi ay tabaqah? Al-Ashirah. Min ay bilad? Al-Basrah. Wa huwa ismuhu asluhu man? Abdul Malik ibnu Abdul Aziz. Taib. Man ar-rawi ba'dahu? Atau man syaikhuh? Bishr ibn Mufaddal Al-Basri. Bishr ibn Mufaddal mahaluh? Thiqah atau imam? Farq baina thiqah wa imam. Imam di atas thiqah. Aina dalil imam? Qalaman.
Aqal syai'. Qala Ibnu Hajar fi Taqrib al-Tahdhib thiqatun sabtun 'abidun. Taib, lakin qaul Ibnu Hajar nahnu naqul laisa biqaul a'immah as-salaf. Man minas salaf yaqul. Tadkur qaul man? Imam Ahmad mada yaqul ilaihi muntaha fit tasbit fil Basrah, bahwa padanya berakhir hafalan orang-orang Basrah. Ini menunjukkan bahwa hafalan dia hafalan yang sangat kuat. Fahim? Taib. Bishr Ibnul Mufaddal meriwayatkan dari siapa gurunya? Ibnu Aun. Man huwa Ibnu Aun? Abdullah ibnu Aun. Abdullah Ibnu Aun. Kalau marfu Abdullah. Kalau an Abdillah. Man gurunya? Abdullah ibnu Aun. Min ay bilad? Al-Basri. Taib. Mahaluh. Bagaimana kedudukan dia? Arba'ina thiqah. Punya dalil? Disebutkan oleh Abu Hatim, makanya dicatat. Semua catatan itu penting. Selain Ibnu Hajar di Takrib mengatakan siqatun sabtun, maka dari salaf mengatakan Ibnu Ulayyah. Ditanya an hufadil Basrah, siapa jagoan dari para penghafal imam-imam di Basrah? Maka disebutkan Abdullah ibnu Aun. Siapa yang menyebutkan? Ibnu Ulayyah. Ibrahim ibnu Miksam ibnu Ulayyah, imam. Terus meriwayatkan dari siapa? Ibnu Sirin. Man Ibnu Sirin? Muhammad ibnu Sirin. Hidup di tabaqah berapa? As-Salitsah. Tabaqah as-salitsah. Tabaqah keberapa as-salitsah? Wusta min tabi'in. Tabaqatul wusta dari tabi'in. Pertengahan dari tabi'in. Hidup di zamannya siapa? Ingat? Al-Hasan Al-Basri. Khalas. Taib. Mahaluh kedudukannya? Imam di atas derajat thiqah. Apa yang ucapan terkenal kemarin saya sebutkan dari dia? Inna hadal ilma dinun. Bahwa sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka tidak sembarangan seseorang mengambil guru. Tidak sembarangan seseorang menghadiri ceramah-ceramah. Lihat iklan dipajang di pinggir jalan, tabligh akbar, UAH, UAS, dan seterusnya. Kemudian, ayo semua pada berangkat, ayo semua pada ngaji. Maka tidak sembarangan memilih guru dan tidak sembarangan datang ke majelis. Bahkan fatwa-fatwa para ulama seperti Syekh kami Mukbil ditanya saja tentang khutbah Jum'ah dan ditanya saja tentang khutbatul Id. Maka apakah pantas kami sholat Id hanya 1 tahun sekali di tempat kami dekat? Padahal banyak orang-orang awam dan juga sholat Jum'ah yang sepekan 1 kali. Pantaskah kami sholat di masjid-masjid sebelah kami yang bukan sunnah? Maka apa jawab Syekh Mukbil dan juga Ibnu Baz dan yang lainnya? Tidak pantas ahlu sunnah duduk mendengar dari ucapan-ucapan orang-orang yang bukan sunnah. Karena dia akan duduk dalam waktu khutbatil Jum'ah, dalam waktu khutbatil Id, dan berbasa-basi dengan orang-orang yang bukan semanhaj, maka dia akan mendengar subuhat. Dan bisa jadi subuhat Allah lemparkan ke dalam hatinya yang menyebabkan dia munharif. Menyebabkan dia yang tadinya ahli sunnah menjadi kepada ahli bid'ah. Dikarenakan mendengar khutbah Jum'ah. Mendengar ceramah Idul Fitr, Idul Adha. Maka para ulama kita mengatakan tidak pantas seseorang duduk bahkan di majelis khutbah Jum'ah ataupun ceramah-ceramah umum dari orang-orang yang tidak jelas manhajnya. Karena takut. Maka oleh sebab itu dari athar salaf yang sahih dari Ibni Abbas, ahlul bid'ah, mujalasati ahlil bid'ah mamradatul qulub, bahwa duduk di majelis-majelis ahlul bid'ah adalah penyakit hati
yang menyebabkan seseorang menyeleweng dari manhaj yang hak. Maka dari sini kita banyak mengetahui sebab-sebab bagaimana seseorang yang tadinya mustaqim, tadinya ahlu sunnah, kemudian sudah tidak ahlu sunnah, kemudian senang duduk dengan kelompok ahlul bid'ah, kemudian senang duduk dengan orang-orang awam, bahkan membenci majelis-majelis ahlu sunnah. Di antaranya ini sebabnya. Maka tadi ucapan Ibnu Sirin yang masyhur, inna hadal ilma dinun fangduru aman ta'khuduna dinahu. Maka seseorang mengambil ilmu dilihat gurunya. Gurunya ahli sunnah diambil. Dan selain dari itu semakna dengan ini, ingat apa yang saya berikan. Falamma waqa'atil fitnah sammulana rijalakum. Bahwa setelah terjadi fitnah, maka orang-orang yang meriwayatkan hadis mengatakan sammulana rijalakum, sebutkan sanad-sanadnya. Jika di sanadnya ada guru-guru dari kelompok ahlul bid'ah, tidak ditulis hadisnya. Namun jika datang dari guru-guru ahlu sunnah, ditulis hadisnya. Taib, ada Ibnu Sirin. Man sahabiyuh? Sahabi hadal hadis man? Au man ba'dahu? Gurunya siapa? Kaif mikrofon. Habis baterai atau gimana? Au ma fi huna. Khalas intaha soal jawab. Yang penting saya ingin mengingatkan kepada ikhwah, semua rijal yang antum tulis, ditulis. Saya ingin menitik beratkan agar kalian kelak menjadi seorang pemeriksa hadis dengan istilah muhakkik. Maka ilmu ini sangat mahal. Jika antum melihat kepada pondok pesantren mungkin jarang yang mengajarkan ilmu hadis. Maka kesempatan antum di sini, pertama catat tahqiq dari nama dan qabilahnya. Terus yang kedua catat tabaqah, dia hidup di zaman siapa. Dan catat yang ketiga jarah wa ta'dilnya. Dia imam, dia siqah, dia dhaif seperti Ismail ibnu Ulayyah. Seperti Ismail ibnu Abi Uwais yang meriwayatkan dari Malik, telah kita bahas, dia rawi yang dhaif. Dan juga diketahui bagaimana kedudukan mereka dari para ulama yang menjarah dan mentakdilnya. Ini yang kami inginkan dari ilmi rijal. Adapun yang kita inginkan dari ilmi matan, maka mana wajah pendalilan dari segi kitabul ilm bersambung dengan hadis ini. Maka pertanyaan masih panjang. Gimana? Sudah bagus? Bismillah. Dan saya ingatkan juga, kalian harus belajar ceramah. Maka setiap orang harus ada jam khusus untuk melaksanakan ceramah 10 menit dan seterusnya. Maka akan kita mulai nanti malam. Sudah siap semua? Menghafal ceramahnya? Siapa yang akan duluan? Hamam udah siap? Ada 1 orang atau 2 orang. Sebelum belajar kita ceramah. Mendengar ceramah dulu. Siap? Abu Ida siap? Sekarang kita masuk kepada hadis. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala fi kitabihis sahih, dari Kitabul Ilm. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada sekitar 8 hadis. Hitung berapa? Dikasih nomor oleh antum. Berapa hadis yang kita berikan sekarang? Ada 10 hadis. Maka alhamdulillah kita telah masuk kepada 10 hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari. Maka terbayang 10 hadis, kalau dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari semuanya bersanad 4 saja, maka 4 kali 10. Kalian sudah mengetahui 40 rawi. Nikmah dari Allah. Maka jika kita selesai dari
setelah dulu kita selesai dari kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari, sekitar pernah kita hitung berapa hadis? Sekitar ada 90-an hadis, kurang atau lebih. Maka jika dikali 4, karena rawinya Imam Al-Bukhari kita anggap yang paling tinggi, sanadnya Ali, 9 kali 4. Berapa 9 kali 4? 360 rawi. Maka kalian sudah bisa menjadi seorang muhaddis dengan belajar ilmu hadis Sahih Al-Bukhari. Telah lewat kepada kalian Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, Syu'bah ibnu Al-Hajjaj, Abdullah ibnu Aun, Al-A'mas nanti akan kita pelajari sekarang dan yang lainnya. Maka itu semua jika kalian hafal, dia di tobaqoh keberapa, mahaluh, dia imam, itu wallahi kalian akan bersyukur. Apalagi ditambah kalian nanti kita kirim ke Yaman, maka lebih melebarkan sayap, belajar dengan para masyayikh, para muhaddisun, murid-murid Syekh Mukbil di sana juga. Kalian pulang nikmah, bisa memeriksa hadis, itu yang kalian cita-citakan. Harus ada kalian target. Saya pergi ke Yaman untuk apa? Belajar ilmu hadis. Maka begitupun cita-cita kami dulu. Di saat kami ke Yaman, saya dulu diterima di Al-Irsyad, di Tengaran. Dan Ma'ruf di Tengaran, di sana kebanyakan dilarikan jebolannya ke Saudiyah. Namun kita ingin menjadi muhaddis, ingin menuntut ilmu hadis, maka kita mempelajari bagaimana ke Syekh Al-Albani di Jordan. Setelah kita pelajari, terutama setelah datang Syekh Ali Hasan yang dulu mengaku muridnya Al-Albani dan duduk di Jordan, bahwa keadaannya sangat sulit di sana. Harus membayar sewa rumah sendiri, makan sendiri, dan kehidupan di Jordan sangat mahal, di atas dari Amerika, di atas dari dolar mata uangnya. Maka susah mau belajar ke Syekh Al-Albani. Nah, terus pindah mendengar Syekh Mukbil dari guru kita dulu, Ja'far Ibnu Umar bin Talib, yang murid Syekh Mukbil langsung. Allah yarhamuh. Maka kami mengorek info di sana, ternyata di sana mudah untuk belajar dan murid banyak di sana dan seterusnya. Akhirnya bertekad untuk mengambil ilmu hadis. Maka kalian harus ada target, bukan hanya belajar. Pokoknya bertahun-tahun di pondok pesantren, tidak. Targetkan apa yang akan kalian ambil. Maka kita mentargetkan di sana dalam waktu 5 tahun, insya Allah bisa mentahqiq hadis. Dan alhamdulillah setelah kami 5 tahun menikah, maka kami ditugaskan untuk mentahqiq kitab Muhalla Ibnu Hazm, mujallad yang ke-6. Maka alhamdulillah kita menjadi orang pertama yang selesai mentahqiq kitab yang sangat susah tersebut. Karena banyak kitab-kitab Ibnu Hazm yang tidak ada di dunia ini. Seperti kami sebutkan, Ibnu Hazm alim ulama yang dia mutolek. Maksudnya mempunyai maktabah yang besar dan banyak hadis-hadis yang ada di dunia dulu di zamannya tidak ada di zaman now. Karena apa? Peristiwa orang-orang Tatar yang datang ke Baghdad, yang menghancurkan maktabah Islamiyah. Sehingga banyak buku-buku tidak sampai kepada kita, tapi di zaman mereka ada. Itulah dari kelebihan ulama-ulama salaf dulu. Maka kalian harus mempunyai target. Maka oleh sebab itu, mulai dari sekarang catat apa yang kami berikan dari rawi-rawi. Maka di saat kalian terbiasa dengan rawi-rawi yang kami sebutkan, kalian memeriksa hadis, datang hadis di Sahih Abi Daud, di Sunan Abi Daud, rijalnya sama, termasuk gurunya Imam Al-Bukhari, termasuk dari rijal Al-Bukhari. Maka kalian akan melewati haddatsana Sufyan, ini Sufyan Ats-Tsauri, imam. Haddatsana Ibni Sirin, dia Muhammad Ibni Sirin, imam. Seperti itu. Fahimtum? Maka mulai dari sekarang catat semua yang kami berikan dari ilmu-ilmu rijal. Bersyukurlah kalian bisa belajar ilmu ini.
Maka seperti sering kami ulang, datang yang belajar dengan kami dulu di Tengaran atau Al-Irsyad, dia masuk ke Jamiah Islamiyah di Fakultas Ilmil Hadis. Di saat libur, karena di sana liburan 3 bulan. Terbayang ya akhi, liburan 3 bulan. 3 bulan libur pulang ke Indonesia. Dalam keadaan dia statusnya bukan ustadz, penuntut ilmu, maka 3 bulan di Indonesia mau apa? Mengajar pun tidak ada pondok. Akhirnya waktunya hilang. Liburan 3 bulan, naik kelas. Tingkat pertama ke tingkat kedua. Nanti tingkat kedua ke tingkat ketiga. Liburnya seperti itu, 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya dia kebetulan pulang ke Indonesia. Sebelumnya pulang ke Yaman dulu, mampir ke Yaman. Alhamdulillah bertemu dengan Syekh Mukbil dan bertemu dengan kita. Maka dia menepuk-nepuk pundak kita di saat kita belajar dengan Syekh Mukbil. Bersyukur kamu wahai Said, kamu ada di sini. Karena dia tahu bagaimana dulu sama-sama di Tengaran. Bahwa aku belajar di kuliah hadis. Sudah spesifik. Fakultas Ilmu Hadis. Seperti spesifik. Belajar misalnya di ITB Fakultas Seni Rupa and Design misalnya. Art and Design. Ataupun Fakultas Arsitek. Atau Fakultas Teknik Sipil. Atau Fakultas Farmasi. Ini udah spesifik ilmunya. Begitupun dia sudah spesifik kuliah hadis, fakultas hadis. Namun kata dia, kami di sana belajar dengan profesor-profesor ataupun doktor yang hanya sekedar setiap pekan 2 jam atau 4 jam. Dan bahkan dia katakan kami belajar kitab Tadribu Rawi yang muqarrar, yang menjadi kurikulum di jamiah. Kami belajar 4 tahun untuk mendapatkan LC belajar Tadribu Rawi 4 tahun. Dan kitab itu kita pelajari di Damaj dengan Syekh kami Mukbil berapa? Ya maksudnya di Damaj berapa? 6 bulan. 6 bulan kita selesaikan, mereka selesaikan 4 tahun. Dan begitupun kitab Asy-Syinkiti dari kitab Usul Fiqh Mudzakkirah. Maka mereka belajar 4 tahun. Kita pun belajar di Damaj sekitar 7 bulan. Maka itu percepatan yang kita dapatkan dengan sistem talaki. Seperti sekarang ini talaki. Setiap sholat belajar. Tiap sholat belajar. Mereka bertemu dengan profesor dan doktor hanya 4 jam. Dalam 1 pekan. Dan 4 jam itu terhitung 45 menit. Bukan 60 menit. Dan kadang terlambat. Kadang tidak hadir dalam sepekan. Seperti itu para dosennya. Sibuk. Banyak jam terbang. Alhasil seperti itu keadaan mereka. Maka mereka menepuk. Ustadz ini sekarang dulu ikut LB, sekarang jadi pemimpinnya lawan LB. Nol totol. Allahul musta'an. Kasihan mereka itu. Mengikuti bukan ulama kibar. Ulama so'afiqah. Ulama-ulama kecil. Bukan ulama bahkan. Pokoknya memerangi Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali. Alhasil dia pun menepuk kita. Serius kamu belajar di sini. Bersyukur kamu langsung belajar dengan imam muhaddits di zaman kita. Mukbil bin Hadi. Dan sahih apa yang dia ucapkan. Karena dia faham. Dia mengetahui bagaimana seluk-beluk ilmu hadis. Karena dia di fakultas ilmu hadis. Dia katakan, lihat Syekh Mukbil. Memberikan pengajaran sahih Al-Bukhari. Sahih Muslim. Dan juga kitabnya dia Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain. Semua sanad seperti yang kami berikan. Haddatsana Ibnu Sirin. Siapa? Muhammad Ibnu Sirin. Dia demikian dan demikian dan demikian. Itu jika antum hafal sekarang setiap hari 5 rawi, 6 rawi, 4 rawi paling sedikit, maka setiap hari antum belajar akan memahami rawi-rawi ini. Dan kata dia, ini tidak didapatkan di dunia. Di Jamiah Islamiyah tidak ada yang mengajarkan Sahih Al-Bukhari dengan sanad seperti ini. Kecuali di sini. Maka belajarlah ilmu hadis yang baik dan benar. Maka kalian akan menjadi pemeriksa hadis. Mengetahui hadis yang sahih dan dhaif. Dan kata Imam An-Nawawi, ilmu hadis min asyrafil ulum. Ilmu hadis adalah dari sebaik-baiknya ilmu yang paling agung, karena semuanya kembali kepada ilmu hadis. Akidah butuh kepada ilmu hadis, terutama fikih.
Terjadi ikhtilaf antara ulama tentang fikih. Imam Syafi'i demikian, Imam Malik demikian, Imam Ahmad demikian. Kita rajihkan dengan hadis yang sahih. Dan semua pelajaran-pelajaran misalnya tafsir butuh dengan sanad yang sahih. Kepada Qatadah, kepada Mujahid, kepada Ibnu Abbas, sanadnya sahih atau tidak. Maka dikatakan oleh Imam An-Nawawi, barang siapa yang mengetahui ilmu hadis, dia mengetahui ilmu yang mulia. Dan berkata Syekh Muqbil terus menerus dulu, peganglah ilmu hadis. Orang yang mengetahui ilmu hadis, dia akan menjadi akidah jagonya. Di bidang fikih jagonya. Bahkan ceramah-ceramah juga jagonya. Kenapa? Semua sanad-sanadnya sahih. Semua kajian-kajian dia berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ceramah Jumat saja dia tahqiq. Ini sanadnya. Tidak sembarangan ceramah Jumat memberikan hadis-hadis yang tidak jelas. Maka mempelajari ilmu hadis juga kata Syekh kami Muqbil, dia akan banyak menulis kitab. Kenapa? Karena semua karya-karya kitabnya kembali ke dia akan berbicara tentang hadis-hadis yang sahih. Maka lihat Syekh Al-Albani, banyak sekali tulisannya di atas 40 dari karya kitabnya. Dan Syekh kami Muqbil, tulisannya banyak. Ulama terdahulu, Al-Hafidh Ibnu Hajar muhaddis dan yang lainnya, para muhaddisun, banyak sekali karya-karyanya. Karena dari kumpulan hadis-hadis yang dia tulis akan menjadi karya. Maka dari sekarang awas, perhatian, kalian belajar ilmu rijal, maka dihafal dan diketahui. Saya hanya minta dari setiap rawi, pertama tahqiq ism dan dari mana dia. Dan tobakotnya yang kedua, dia hidup di zaman siapa? Cepat dihafal itu. Ketiga, jarh wa ta'dil. Dia posisinya bagaimana di ilmi jarh wa ta'dil. Apakah dia rawi yang thiqah, atau imam di atas thiqah, atau saduq, atau dhaif. Siap? Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Yusuf. Qala akhbarana Sufyan anil A'mash an Abi Wa'il an Ibni Mas'ud. Berapa sanad di sini Imam Al-Bukhari kepada Nabi? 5. Muhammad ibnu Yusuf, Sufyan, Al-A'mash an Abi Wa'il an Ibni Mas'ud. Kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatakhawwalana bil mau'idati fil ayami karahata asamati alaina. Maka hadis ini hadis yang pendek, wajib untuk dihafal. Maka kita kembali kepada beda sistem sekarang biar tidak jenuh. Kita masuk kepada langsung matan, nanti dijelaskan sanadnya. Maka dari matan yang kita pelajari ini, tadi kami terangkan mana hubungannya dengan ilmu kitabul ilm. Kita masuk kepada bab maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatakhawwalahum bil mau'idati wal ilmi kai la yanfiru. Maka Imam Al-Bukhari membuat bab sama persis nas seperti di dalam hadis. Maka di sini Imam Al-Bukhari ingin menekankan dengan hadis ini bahwa dulu Nabi di saat memberikan kajian-kajian seperti ceramah kepada para sahabatnya, maka dia memilih waktu yang tepat. Tidak setiap hari dan setiap waktu ceramah-ceramah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dipilih waktu-waktu tertentu agar tidak bosan. Ini judul dari Imam Al-Bukhari yang sama persis dengan lafaz. Maka kita kembali kepada hadis. Berkata Ibnu Mas'ud, qala kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatakhawwalana bil mau'idati. Bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu memberikan mau'idah. Dan mau'idah maknanya ceramah yang mana para sahabat mereka orang-orang yang sidq. Mereka membela agama Allah dengan benar dari hatinya, ikut hijrah bersama Nabi,
ikut berperang di Badr, di Uhud dan yang lainnya bersama Nabi. Maka mereka di saat mendengar ceramah-ceramah benar-benar mereka menangis. Benar-benar mereka mempersaksikan apa yang diucapkan oleh Nabi. Jika berbicara tentang api neraka seakan-akan api neraka di depan mereka. Maka mereka menangis. Dan jika berbicara Nabi tentang keindahan surga dan banyaklah beramal agar masuk surga, maka mereka akan semangat. Itulah dari mereka kelompok para sahabat yang mulia. Karena mereka benar-benar menolong agama Allah. Maka adapun kita di sini, alhamdulillah Islam sudah jaya dan kita sibuk, apalagi di negara NKRI tercinta, kita bersyukur kepada pemerintah kita yang mana kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar dan tenang. Coba di negara-negara lain, misalnya dari Palestina, yang mana ingin sholat di Masjid Aqsa, mereka dilarang oleh tentara-tentara Israel dan yang lainnya misalnya. Atau di berbagai negeri yang negaranya komunis atau negara kufar, maka tidak boleh adzan seperti di Amerika. Demokrasi, namun demokrasi untuk mereka. Adapun adzan dilarang, dibuka mikrofon keluar. Lalu apa faedahnya adzan? Ya sudah, pokoknya jangan pakai mikrofon. Mereka tidak ingin orang-orang masuk Islam mendengar hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Hayya 'alal falah. Mari meraih kepada kemuliaan, kepada keberuntungan. Mereka tidak mau orang-orang masuk Islam. Dan yang paling parah, mereka tidak mau apa? Sesuai dengan hadis. Kasihan para syaitan. Jika mendengar adzan mereka akan lari terbirit-birit, terkentut, kata orang Medan. Karena di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, fa inna syaitan idza sami'an nida yahrubu walahu durat. Bahwa syaitan jika mendengar adzan dia lari terkentut-kentut jauh dari tempat adzan, ke hutan, ke laut, kemana saja. Sampai selesai dari suara adzan ini. Seakan-akan suara adzan ini mengadabnya. Sehingga perutnya pun terkentut-kentut di saat lari. Maka bagaimana pemandangan seperti ini? Maka orang-orang Amerika melarang mereka untuk adzan, kasihan para syaitan. Yang sibuk di mall, yang sibuk di tempat-tempat prostitution, yang sibuk di kantor-kantor mereka, lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Kasihan, maka adzan janganlah di mikrofon. Ini demokrasi mereka. Katanya demokrasi, katanya bebas. Namun adzan tidak bebas. Alhasil, kita bersyukur kepada Allah di NKRI tercinta. Allah mudahkan beribadah. Dan kita beribadah dengan bebas. Apa yang sesuai dengan keyakinan kita. Dari keyakinan kita ahli sunnah. Tidak ada yang melarang. Alhamdulillah, ini kenikmatan dari Allah. Maka wajib bagi kalian untuk bersyukur. Dan da'i-da'i ahlu sunnah mensyukuri pemerintahnya yang baik. Dan bahkan mendoakan kepada pemerintah. Maka kita doakan kepada para pemimpin, terutama pemimpin yang baru. Maka semoga Allah memberikan hidayah kepada presiden yang baru Pak Prabowo dan yang lainnya. Dan dijadikan staf-staf mereka, staf kementerian, untuk selalu dibimbing di jalan Allah. Karena mereka orang-orang yang membuat konstitusional ataupun membuat rules, undang-undang. Maka jika mereka dalam bimbingan Allah, mereka akan membuat undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan ajaran Islam. Dan kita sebagai rakyat yang wajib taat kepada mereka. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka kita taat kepada pemimpin yang mana mereka pemimpin yang kita doakan selalu berada dalam hidayah. Maka jika rakyat seperti kita taat kepada pemimpin yang takut kepada Allah. Dan mereka para pemimpin yang membuat undang-undang yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Maka Indonesia akan menjadi jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Karena mereka pemimpinnya baik dan rakyatnya baik. Maka kita beribadah dengan baik. Maka wajib kita syukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita.
Kembali kepada matan, yatahawwalana bil mau'idah, bahwa Nabi dulu memberikan ceramah-ceramah mau'idah dalam keadaan waktu tertentu dipilih oleh Nabi. Karena para sahabat jika mendengar ceramah Nabi mereka akan mencucurkan air mata. Dan ini seperti di hadis yang ma'ruf dari Irbad ibn Sariyah, di mana Irbad ibn Sariyah di hadis yang sahih ini dia mendengar mau'idah, mendengar ceramah Nabi, durifat minhal uyun, maka semua para sahabat menangis. Dikatakan, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka diantaranya lafadznya seperti itu, yang maknanya adalah Nabi membuat ceramah yang membuat kami bergetar dan kami menjadi takut dan semua air mata kami mengalir tanpa terasa. Kemudian dikatakan agar kalian yang hidup setelahku akan melihat fitnah yang besar, yang mana kaum muslimin akan tercerai-berai. Maka disebutkan di riwayat lain, kulluha finnar illa wahidah. Semua yang menganggap kelompok-kelompok 72 golongan ini masuk api neraka kecuali satu yang benar. Siapa yang benar itu? Disebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka peganglah sunnahku dan sunnah para sahabatku, maknanya salaf, maka kalian akan selamat. Terutama salaf mereka khulafa ar-rasyidin yang 4, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka ini contoh bagaimana dulu Nabi memberikan mau'idhah yang di tempat-tempat tertentu, di waktu tertentu. Dan contohnya di hadis yang terdahulu yang kita baca tadi, atau di store tadi, hadis yang disebutkan oleh Abi Bakrah, bahwa Nabi di saat hajatil wada, maka dia naik ke untanya dan mengatakan, ayyaumikum hada, ayyum hada, ay syahrun hada. Kemudian disebutkan ceramahnya, dan ini dipilih di waktu khusus di saat musim haji. Maka Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Maka ini contoh bagaimana Nabi memberikan ceramah. Maka manusia semua mendengar dan menangis di hajatil wada. Kesimpulannya, Nabi memilih waktu tertentu, waktu yang khusus, tidak setiap hari dan seterusnya, dan di waktu-waktu yang momennya sangat pas. Maka di saat semua berkumpul melaksanakan haji bersama Nabi, Nabi ceramah. Dan haji ini, ceramah ini dinamakan ceramah dari hajatul wada, haji perpisahan. Dan setelah itu Nabi tidak panjang usianya meninggal. Maka ini dari contoh juga bagaimana dulu Nabi memberikan ceramah di waktu-waktu tertentu. Maka ini dari hadis yang kita pelajari sekarang. Yatahawwalana bil mau'idati fil ayyam, bahwa Nabi memilih waktu-waktu tertentu dalam keadaan memberikan ceramah. Dan apa fungsinya di sini? Karahatas samati alaina, agar Nabi itu tidak menjadikan para sahabat itu karahatas samati alaina. Maknanya adalah karahata minal malal, agar kami ini tidak bosan. Maka jika para sahabat dikatakan tidak bosan, maka apalagi kita yang menuntut ilmu di sini. Alhasil, keadaan para sahabat sangat mencintai ilmu. Namun Nabi memberikan ceramah di waktu-waktu tertentu agar menjauhi rasa bosan dari para sahabat, padahal para sahabat sangat rajin. Dan Nabi disebutkan di Al-Quran, azizun alaihi ma'anittum, bahwa Nabi sangat memperhatikan keadaan para sahabat dan ingin menyelamatkan para sahabat dari api neraka, dan terus berpegang teguh istiqomah membawa agamanya. Maka dalam keadaan seperti itu pun Nabi tetap
memberikan ceramah-ceramah di waktu-waktu tertentu. Maka ini yang berhubungan dari matan sesuai dengan tarjimah ataupun bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Maka kesimpulannya dulu Nabi memberikan waktu-waktu tertentu ceramah dalam satu pekan seperti kita khutbah Jum'ah ataupun ceramah apa saja. Dan kita masuk kepada matan sekarang atau sanad. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Yusuf. Maka Muhammad ibnu Yusuf di sini dia adalah Ibnu Waqid Ad-Dabbi. Maka dia hidup di Syam. Dan Syam adalah Suriah sekarang. Dan dia hidup di Tabaqah At-Tasi'ah. Tabaqah At-Tasi'ah apa itu? Tabaqah dari itba'ut tabi'in yang paling kecil. Berarti Muhammad ibnu Yusuf masuk kepada kelompok itba'ut tabi'in, berarti masuk kepada kelompok orang-orang salaf. Dari kelompok terakhir dari salaf, dari itba'ut tabi'in yang kecil. Maka hidup di zaman ini kelompok At-Tasi'ah siapa? Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Asy-Syafi'i masih dalam kelompok itba'ut tabi'in dari kurun al-mufaddalah, Imam Asy-Syafi'i. Dan hidup di zamannya juga Yazid ibnu Harun, imam muhaddis. Dan hidup di zamannya juga muhaddis Yaman, Abdurrazzaq ibnu Hammam As-San'ani. Maka mereka ditambah juga yang kami ingat Waqi' ibnul Jarrah. Maka mereka para imam-imam muhaddis penjaga gawang di zamannya. Imam Asy-Syafi'i muridnya Imam Malik dari itba'ut tabi'in yang kabir di tabaqah yang ketujuh. Maka Imam Asy-Syafi'i menjaga gawang di tabaqah dari akhir itba'ut tabi'in. Maka murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i sudah bukan dari kurun al-mufaddalah. Siapa muridnya? Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad sudah turun. Bukan dari kelompok al-kurun al-mufaddalah. Bukan itba'ut tabi'in. Maka Imam Asy-Syafi'i akhir dari kelompok itba'ut tabi'in. Dan dia, Imam Asy-Syafi'i mengajar di Mesir. Dan juga di berbagai tempat. Maka dia penjaga gawang dari itba'ut tabi'in di zamannya. Dan di Yaman pada saat itu dipegang oleh Abdurrazzaq ibnu Hammam As-San'ani. Mengajar di San'a, di ibu kota Yaman. Dan begitupun Yazid ibnu Harun di Kufah. Maka para ulama tersebar di zaman-zaman mereka anytime, anywhere mengajarkan sunnah-sunnah. Maka inilah at-Ta'ifah al-Mansurah. Seperti di hadis la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun. Maka mereka orang-orang Ta'ifah al-Mansurah yang ditolong oleh Allah dengan ilmu. Mereka berdakwah dan menjaga gawang ahli sunnah dimanapun mereka berada. Maka Imam Asy-Syafi'i pada saat itu penjaga gawang di itba'ut tabi'in terakhir. Dan guru-gurunya penjaga gawang di itba'ut tabi'in awal. Seperti Imam Malik dan yang lainnya. Dan seterusnya sampai kepada para sahabat. Dan Ta'ifah al-Mansurah ini seterusnya sampai di zaman now. Maka di zaman now dari kita-kita ini dinamakan At-Ta'ifah al-Mansurah. Ada yang berdakwah di zaman kita seperti yang masih hidup. Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah. Dan Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali, hafizahullah. Dan para masyayikh yang lain yang ada di Yaman ataupun yang ada di Mesir. Seperti Syekh Ruslan, Syekh Khalid. Dan juga yang berada di negeri-negeri. Dari asatidah-asatidah yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Amerika atau yang ada di berbagai tempat. Maka mereka para penjaga gawang ahli sunnah sama At-Ta'ifah al-Mansurah yang ada terus sampai akhir zaman. Maka setelah kita pun mereka akan ada terus. Maka ini dijanjikan oleh Allah bahwa mereka akan selalu ada. Dan dengan ilmu hadis, karena ditafsirkan oleh Ali Ibnul Madini, siapa mereka At-Ta'ifah al-Mansurah? Hum ahlul hadis. Maka mereka orang-orang yang mempelajari ilmu hadis. Dan ditanya juga Al-Bukhari atau Al-Bukhari bahkan mengatakan di sahihnya, di saat mengeluarkan hadis ini, berkata Al-Bukhari, hum ahlul ilm wa ahlul hadis.
Mereka ahlul ilm dan ahlul hadis. Mereka anytime, anywhere. Ada di setiap zaman, setiap waktu. Maka kalian bisa menjadi kelompok at-Taifah al-Mansurah ini. Jika kalian mempunyai ilmu dan kalian berdakwah dengan benar. Namun jika kalian malah berdakwah dengan dai-dai melempem. Dan dengan kelompok-kelompok melempem kepada ahlul bid'ah. Penjembatan antara kelompok ahlul bid'ah dengan sunnah. Mendekatkan kelompok ahlul bid'ah dengan sunnah. Maka ini bukan at-Taifah al-Mansurah. Bahkan dakwahnya menyeleweng dari ahli sunnah. Maka at-Taifah al-Mansurah disebutkan tadi. Mereka kelompok yang tegar menjaga sunnah. Dan musuh-musuh mereka nyata. Kelompok ahlul bid'ah dan kelompok kufar. Dan mereka tidak peduli dengan musuh-musuh mereka. Tetap berdakwah dan tetap mendapatkan pertolongan dari Allah. Meskipun musuh-musuhnya banyak. Maka ini Taifah al-Mansurah di berbagai zaman, berbagai waktu, fungsi mereka sangat agung untuk memuliakan agama ini. Maka di zaman para sahabat, mereka para sahabat yang membela Nabi atau Taifah al-Mansurah. Di antara mereka yang berperang bersama Nabi. Dan di antara mereka para khulafa ar-rasyidin al-muhajirun yang dulu ikut bersama Nabi. Kemudian para al-ansar yang membela Nabi agar Nabi datang ke Yathrib, ke Madinah. Kemudian mereka bekerja sama, menjadilah daulah Islamiyah di Madinah. Dan akhirnya tersebar Islam. Mereka para Taifah al-Mansurah di zamannya. Kemudian meninggal Nabi dan meninggal para sahabat, ilmu ada di para tabi'in. Maka Imam Qatadah, Imam Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri, dan juga Sa'id ibn Musayyib, dan Muhammad ibn Sirin, dan yang lainnya. Mereka para Taifah al-Mansurah di tingkatan para tabi'in. Semua berdakwah, mengajak kepada Islam. Sampai kepada mereka meninggal, diambil ilmu oleh para itba'ut tabi'in. Yang paling ru'us, yang paling menjadi besar gembong mereka, Imam Malik, Imam Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Laits ibn Sa'ad, Ma'mar ibn Rashid al-Azdi, Waddah al-Yaskuri, semuanya. Gembong-gembong dari Tabaqah ke-7, dari kibar itba'ut tabi'in. Kemudian diambil oleh pertengahan itba'ut tabi'in. Dan di sini poin pendalilannya di Tabaqah yang ke-9 adalah itba'ut tabi'in yang kecil seperti Imam Asy-Syafi'i. Dan juga di rawi ini Muhammad ibnu Yusuf, dia hidup di Tabaqah yang ke-9 dari itba'ut tabi'in yang kecil. Maka dia di atas derajat siqah, siqatun fadil. Tulis mana dalilnya? Bahwa dia Muhammad ibnu Yusuf, qabilahnya Al-Firyabi. Dan Al-Firyabi dia hidup di Syam, di Suriah sekarang. Berkata Abu Hatim Ar-Razi di saat ditanya tentang Al-Firyabi Muhammad ibnu Yusuf, qala sadukun thiqah. Maka seperti kami pelajari di ilmi jarhi wa ta'dil, kalimat sadukun thiqah dari dua pujian, dua sifat, maka dia menunjukkan di atas derajat thiqah. Dan begitu pun ditanya Abu Zur'ah yang merupakan teman kental, the best friend untuk Abu Hatim, sama mengatakan sadukun thiqah. Dan berkata Ibnu Adi, Al-Firyabi fima yatabayyan sadukun la ba'sa bihi. Maka dia mengatakan saduk la ba'sa bihi. Dan berkata Imam Al-Bukhari, dia katakan Muhammad ibnu Yusuf kana min afdali ahli zamanihi. Siapa ucapannya? Al-Bukhari, yang merupakan orang terpandai di ilmu hadis di zamannya, mengatakan bahwa gurunya Al-Firyabi Muhammad ibnu Yusuf orang yang paling mulia di zamannya dari ilmu hadis. Dan berkata Imam Ad-Daruqutni yang jauh setelah Imam Al-Bukhari, dikatakan jika berkumpul Qabisah dan Al-Firyabi, siapa yang kamu dahulukan? Maka dikatakan Al-Firyabi li fadlihi wa nusukihi. Lihat, Imam Ad-Daruqutni imam di zaman setelah Imam Al-Bukhari, ditanya dua alim di zamannya Qabisah dan juga Al-Firyabi Muhammad ibnu Yusuf, mana yang lebih kamu dahulukan karena dua imam ini hidup di zaman yang sama?
Imam Ad-Darqutni memilih Al-Firyabi Muhammad ibnu Yusuf ini. Namun lihat poinnya. Kenapa? Li fadlihi wa nusukihi. Masalah ilmu hadis, dia ilmunya kuat. Namun kenapa aku pilih dia Al-Firyabi daripada Qabisah? Karena li fadlihi wa nusukihi, karena dia ahlul ibadah juga. Maka lihat ya ibadallah. Ini yang selalu saya tekankan. Kenapa saya memerintahkan kepada kalian bangun jam 4. Tadi ada yang terlambat apa tidak? Siapa yang terlambat kita pukul. Saya memukul kalian jika masbuk. Saya memukul kalian jika tidak bangun jam 4. Bahkan tidak ada adzan awal. Meskipun nanti digantikan oleh kita, oleh bapak-bapak. Namun tetap kita memerintahkan. Bahkan sekarang mulai keras. Memerintahkan kalian sholat dengan sandal. Kenapa? Ingin kita ini kalian bukan hanya menuntut ilmu hafal hadis. Dengan sanad hafal Al-Quran. Bahkan dengan qiraah. Namun kalian tidak melaksanakan sunnah-sunnah. Namun kalian malas beribadah kepada Allah. Maka yang masbuk kita pukul, malas. Sudah mendengar adzan, nanti. Mendengar adzan, nanti. Harusnya mendengar adzan, cepat wudu. Laksanakan sholat 2 rakaah. Laksanakan sunnah-sunnah rawatib yang kita pelajari. Malas. Datang kita dengan cepat, baru. Pakai baju baru, dan sebagainya. Akhirnya masbuk. Seperti kemarin, duhur ada yang masbuk. Maka kita pukul. Kenapa kalian malas? Itulah yang kita inginkan. Maka para ulama zaman dulu lihat bahwa mereka imam, muhaddits di zamannya, ilmunya mumpuni. Namun ahlul ibadah. Nah ini di sini yang poin ahlul ibadah. Dan di sini Imam Ad-Darqutni lebih memilih Al-Firyabi daripada Qabisah, sama-sama ahlul hadis. Namun kenapa? Karena Al-Firyabi ahlul ibadah. Tidak meninggalkan ibadahnya. Dan begitu pun ingat apa ucapan Imam Asy-Syafi'i dari 2 gurunya, Laits ibnu Sa'ad dan Imam Malik. Dia katakan Malik masyhur dan Laits ibnu Sa'ad masyhur. Keduanya di ilmu hadis tidak ada bandingannya. Namun apa kata Syafi'i? Walakin afqah Laits min Malik wa kana yuhyi al-athar. Dikatakan oleh Imam Syafi'i yang berbicara bukan sembarangan orang. Dia katakan Imam Malik lebih dari Imam Laits lebih dari Malik daripada Malik. Kenapa? Karena dia mengikuti sunnah-sunnah lebih daripada Imam Malik. Maka ini pengakuan dari murid-muridnya bahwa si fulan mementingkan sunnah. Gurunya banyak Imam Asy-Syafi'i. Belajar dengan Laits, belajar dengan Malik, belajar dengan Sufyan Ats-Tsauri, belajar dengan yang lainnya. Namun dilihat Laits ibnu Sa'ad ini menghidupkan sunnah. Dia mengajarkan ilmu dan mempraktekannya. Maka oleh sebab itu kita ingin antum di sini hidupkan sunnah. Tidak ada masjid mungkin di Indonesia yang membolehkan kalian sholat dengan sandal. Dan sholat dengan sandal sunnah, hadisnya jelas. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Shaddad ibnu Aus. Berkata Nabi, wahai kaum muslimin, salatlah dengan sandal kalian, menyelisihi Yahudi. Diriwayat An-Nasa'i wan Nasara. Dan penyelisihan kita ibadah kaum muslimin untuk menyelisihi ibadah orang-orang Yahud dan Nasara asas dari agama Islam. Maka lihat di dalam siam pun. Siam disebutkan di Al-Quran, kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadahlah kalian puasa seperti orang-orang terdahulu Yahud dan Nasara puasa. Namun disebutkan perbedaannya. Di antaranya sahur. Datang di hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa aklatus sahur al-fasl bainana wa baina ahlil kitab aklatas sahur. Jeda, pembeda antara ibadah puasanya orang muslim dengan orang kafir memakan sahur. Maka penjedaan dalam peribadatan yang sama-sama sholat, sama-sama orang Yahud dan Nasara diperintah puasa, sama-sama Yahud dan Nasara diperintah seperti di ayat tadi, min qablikum, seperti diperintah umat-umat sebelum kalian Yahud dan Nasara puasa. Maka sama, namun ada penjeda, dan penjeda ini yang diinginkan. Maka mereka tidak melaksanakan sahur, kaum muslimin melaksanakan sahur, maka sahurlah untuk menyelisihi ibadah-ibadah mereka.
Maka asas dari ibadah Islam menyelisihi dari ibadah-ibadah Yahud dan Nasara yang serupa. Maka begitupun di dalam iftar. Di iftar disebutkan di hadis muttafaqun alaih dari Sahal ibnu Sa'ad, la yazalu nas ala khairin, di riwayat ala sunnati malam yang tadir an-nujum. Bahwa maknanya terus menerus kaum muslimin dan ahli sunnah dalam keadaan sunnahku di saat masuk waktu maghrib terbenam matahari langsung berbuka, cepat-cepat berbuka. Itu sunnah. Karena apa? Di riwayat Sahal ibnu Sa'ad diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, walam yang tadirun nujum li'anna al-yahud wan nasara fa innahum yuftiruna ba'da tulu'in nujum. Maka cepatlah kaum muslimin berbuka di saat matahari terbenam, karena Yahud dan di riwayat An-Nasara mereka berbuka di saat timbulnya bintang-bintang setelah adzan Isya. Maka mereka buka jam 7.30 di zaman now misalnya, seperti itu. Maka ini menunjukkan puasa, mereka pun puasa. Namun ada penjedanya. Dan kita diperintah untuk melaksanakan sunnah yang tidak mereka laksanakan. Begitupun salat dengan sandal, jelas. Salatlah dengan sandal kalian menyelisihi Yahud dan Nasara. Dan bahkan di hadis Abi Sa'id seperti yang kita ulang terus, apa? Nabi salat dengan sandal dan para sahabat mengikutinya dengan sandal di belakangnya. Di saat Nabi melemparkan di saat sedang salat sandalnya ke kiri, seluruh para sahabat yang menggunakan sandal melempar sandalnya ke kiri. Kemudian setelah salat Nabi menanyakan, "Mada sonatum?" Apa yang kalian lakukan? Apa kata para sahabat? Ra'aina ya Rasulullah salait bini al wa salaina bini alina. Kami melihat kamu salat dengan sandal, kami pun semua sahabat salat dengan sandal-sandal kami. Lihat, mereka salat dengan sandal. Bukan mereka menyimpan sandal-sandal itu di pintu-pintu seperti orang-orang Yahud dan Nasara. Di pintu gereja mereka atau kanisah mereka penuh dengan sandal. Masuk dengan tanpa sandal. Kita tidak. Seperti Nabi, salat dengan sandal, para sahabat salat dengan sandal. Kemudian Nabi mengatakan, lalu kenapa kalian melempar sandal kalian semua para sahabat? Maka dikatakan oleh Nabi, adapun aku melempar sandalku karena Jibril datang memberitahukan di sandalku ada najis. Dan tidak boleh seseorang salat dari syaratnya harus terjauh dari najis. Maka Nabi melempar. Adapun kalian ada apa? Kata mereka para sahabat, kami salat dengan sandal-sandal kami mengikutimu wahai Rasulullah, dan kami melempar sandal-sandal kami mengikutimu ya Rasulullah. Antum ahli sunnah, ngaku salafi, ahli sunnah, sudah dipersilahkan salat dengan sandal di masjid ini. Masjid ini alhamdulillah punya kita, bukan punya ormas, harus izin kepada orang-orang nganu, harus izin kepada orang-orang Muhammadiyah, harus izin kepada MUI dan seterusnya. Tidak. Masjid ini kita yang Allah mudahkan untuk membangun dengan orang-orang yang menginfakkan harta-harta, maka kita bebas untuk melaksanakan sunnah di sini, tidak butuh izin ke siapa-siapa, maka laksanakan sunnah-sunnah yang Allah mudahkan untuk kita. Kembali kepada Al-Firyabi, maka Imam Ad-Darqutni lebih memilih dia karena ibadahnya. Maka jadikanlah kalian santri-santri yang berdedikasi tinggi, mempunyai ilmu, menghidupkan sunnah, mempunyai ilmu. Apa yang dipelajari oleh ilmu, hidupkan sunnah, hidupkan sunnah. Fahim? Maka kenapa kita memukuli kalian yang masbuk, yang tidak bangun jam 4, tidak salat malam dipukuli. Dan sekarang yang tidak salat dengan sandal, sama nasibnya. Karena kita menginginkan kalian untuk seperti itu. Dan maaf, tipe-tipe kalian orang-orang awak nih, orang Sumatera susah diatur. Kalau di Jawa, alhamdulillah para santri mudah diatur. Di sini kalau kita diam, kalau kita tidak membangunkan kalian, pada tidur semuanya. Kenapa kalian seperti itu? Beda tipikal orang Sumatera dengan orang Jawa. Iya, Pak. Nah, lihat, dia yang sudah berkeliling dunia tahu tipikal orang Sulawesi, tipikal orang Jawa, tipikal orang Sumatera. Kalian kalau kita biarkan, berapa dari kalian yang masbuk? Berapa kali dari kalian tidak sholat malam? Kalau kita biarkan seperti itu, pengennya dipukul terus.
Please, perhatian. Kita sekarang menghidupkan sunnah dan antum belajar, hidupkanlah sunnah. Barakallahu fikum. Nanti kalian besar dan menjadi ustadz akan terus terngiang-ngiang ucapan saya ini dan kalian akan bersyukur. Alhamdulillah dulu begini dan begitu, perhatian. Maka adakah mudir pondok pesantren ngebangunin kalian, beli pistol air, nyemprot kalian dengan air? Ada. Mudir pondok pesantren ngebangunin kalian jam 4? Ada. Kalau nggak ada dari kalian adzan, dia jadi muadzin? Ada. Mudir pondok pesantren jadi muadzin? Ada. Bersyukur kalian di sini. Maka please, kita bekerja sama dalam menghidupkan sunnah. Maka kita selesaikan sanad. Maka Imam Muhammad ibnu Yusuf al-Firyabi disebutkan oleh An-Nasai juga thiqah. Dan begitupun Yahya ibnu Ma'in menyebutkan dari murid-murid Sufyan ats-Tsauri yang paling kuat, maka dia ada 5. Pertama, Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Kedua, Waqi' ibnu al-Jarrah. Ketiga, Abdullah ibnu Mubarak. Keempat, Abdurrahman ibnu Mahdi. Dan Abu Nu'aim. Dan setelah itu Al-Firyabi. Maka di sini Al-Firyabi juga termasuk dari orang-orang yang kuat periwayatannya dari Sufyan, meskipun urutannya di bawah dari imam-imam agung tadi. Maka kemudian meriwayatkan Al-Firyabi an Sufyan. Siapa Sufyan di sini di sanad? An Sufyan. Sufyan ada 2, Ibnu Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri. Jawabnya Sufyan ats-Tsauri. Maka Sufyan ats-Tsauri siapa namanya? Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq ats-Tsauri. Maka dia adalah Imam Al-Hafidh di zamannya. Dan Sufyan ats-Tsauri mengajar di mana kalau begitu? Dia tinggal di mana? Di Kufah. Adapun Sufyan ibnu Uyainah, maka asalnya dari Kufah juga, dari Irak. Namun dia mengajar di Al-Hijaz yang sekarang di Makkah. Maka dia menjadi penjaga gawang di sana. Imam Malik di Madinah dan Sufyan ats-Tsauri di Makkah. Maka ini pembahasan kita. Sufyan ats-Tsauri dia di Kufah. Sufyan ibnu Uyainah di Makkah. Tadi salah bicara mungkin. Imam ibnu Uyainah di Makkah dan Sufyan ats-Tsauri di Kufah. Maka di sini pembahasan kita Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq, dan dia adalah imam di zamannya. Maka disebutkan oleh para ulama seperti dikatakan oleh Imam Syu'bah bahwa Syu'bah ibnul Hajjaj melaqabi Sufyan ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis. Dia adalah Amirul Mukminin seperti para khulafa ar-Rasyidin dulu di zaman Nabi dalam permasalahan khilafah. Maka dia Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Lihat bagaimana Imam Syu'bah, dia imam. Mengakui keilmuan Sufyan ats-Tsauri dan dia katakan dia Amirul Mukminin fil hadis. Dan disebutkan oleh Al-Muthanna Ibnu Sabah, awas. Imam Sufyan ats-Tsauri alimul a'immah wa abiduha. Dia adalah imamnya para imam muhaddis dan ahlul ibadahnya. Selalu seperti ini. Antara ilmu dengan akhlak harus kalian itu sama-sama. Kami tidak menginginkan kalian di sini hanya membahas tentang ilmu. Alhamdulillah hafal Sahih Al-Bukhari dengan sanad. Alhamdulillah menghafal Al-Quran dengan qiraah. Alhamdulillah menghafal matan-matan. Dari matan Kitabut Tauhid, dari matan Al-Ajrumiyah, dari matan-matan semua yang kita pelajari dihafal matannya. Bukan ini kebanggaan kita, meskipun salah satunya seperti itu. Namun menghidupkan sunnah. Maka jika kalau kalian hanya berprestasi dari ilmu-ilmu saja, nanti di saat kalian pulang misalnya dari Yaman atau pulang dari sini berdakwah, maka kalian akan goyang, tidak istiqomah. Yang penting berdakwah, dapat uang, bisa nikah, kemudian setelah nikah bisa membeli pampers, dan kemudian nikah bisa memberikan makan anak istri. Uangnya dari mana? Pokoknya dakwah. Akhirnya kalian tidak istiqomah, bergabung dengan kelompok roja, bisa tampil di televisi, dibayar 1 tahun, dulu 1 miliar, sekarang mungkin lebih. Mau bergabung dengan mereka? Belajar ilmu hadis, belajar ilmu ini dan itu. Tapi ujung-ujungnya dengan kelompok yang bukan dari sunnah. Mau. Ini dikarenakan tadi.
Kalau hanya sekedar ilmu, akhirnya kalian tidak istiqomah. Maka lihat Sufyan Ats-Tsauri, dia imamnya ahlul hadis dan imamnya ahlul ibadah. Ibadah ini yang menjadi penting, yang menjaga kita dari manhaj-manhaj yang buruk, yang membuat kita istiqomah terus. Namun jika hanya sekadar ilmu, apalagi mungkin kalian belajar di university, mendapatkan S2, gelar doktor S3, dan bahkan profesor datang ke Indonesia, oh profesor Ustadz Fulan. Maka lihat bagaimana profesor-profesor seperti Quraisy Shihab, lihat ucapan-ucapannya dan karyanya, dan bagaimana dia jauh dari ahli sunnah. Kalau hanya sekedar gelar-gelar, maka mereka banyak gelar-gelar. Namun mana ibadah? Dan sekarang manhajnya membela kepada Syiah dan seterusnya. Dan dia profesor. Ini hanya contoh saja. Maka please, mulai dari sekarang giatkan ilmu dan amal. Maka inilah keadaan dari Sufyan Ats-Tsauri, banyak sekali ucapan-ucapan yang mengagungkan beliau, namun karena waktu, maka berkata Sufyan anil A'mas. Siapa Al-A'mas? Sama, Al-A'mas juga imam, gurunya Sufyan Ats-Tsauri. Maka Sufyan Ats-Tsauri hidup di tabaqah yang ke-7 dari ru'us itba'ut tabi'in. Adapun Al-A'mas namanya Sulaiman ibnu Mihran, sama dia Al-Kufi juga di Kufah. Maka Sufyan Ats-Tsauri belajar kepada Al-A'mas, sama-sama dari Kufah. Dan Al-A'mas, Masya Allah, dia imam dari 2 bidang. Imam dari ilmu hadis dan imam dari ilmu Quran. Maka dia ma'ruf seorang qari di zamannya. Dia hafal Quran dan qiraah asyarah di zamannya. Masalah Quran dia jagonya. Dan masalah hadis dia imamnya. Maka seorang alim yang mempunyai Quran dan mempunyai hadis, sudah. Itulah yang diinginkan di dalam ilmu ini. Maka dia ahli Quran dan dia ahli hadis. Namun, meskipun begitu, maka manusia tidak sempurna. Maka disebutkan oleh Sufyan ibnu Uyainah, kanal a'mas aqra'uhum li kitabillah wa ahfaduhum lil hadis. Maka kata Ibnu Uyainah imam, bahwa Al-A'mas jago di ilmu hadis imamnya, dan jago di ilmu Quran, qiraahnya number 1. Maka dia alim di dalam 2 bidang ini, dan di Islam pelajaran Al-Quran dan Sunnah itu yang menjadi modal. Al-Quran dan Sunnah menjadi modal di dalam Islam. Maka Imam Al-A'mas imam di dalam 2 bidang. Namun manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. The human is not perfect. The perfect is Allah. Maka yang namanya manusia mempunyai kesalahan, seperti hadis Anas, qul ibnu Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh manusia dalam keadaan salah. Maka Al-A'mas yang agung ini mempunyai kesalahan apa? Dia mudallis. Dia senang meriwayatkan kepada murid-muridnya dari guru-guru yang tidak dia dengar, melaksanakan dengan an atau qala biar dianggap dia dengar. Itu penyakit hati. Seseorang menyebutkan yang bukan haknya, yang untuk mengagungkan dirinya, padahal dia tidak berhak untuk mendapatkan itu dinamakan mudallis. Dan ini penyakit hati. Maka lihat Al-A'mas yang agung ilmunya. Namun Allah berikan kekurangan. Di saat dia meriwayatkan dari guru-gurunya yang dhaif atau guru-gurunya yang tidak dikenal, maka dia melaksanakan tadlis, atau dia tidak mendengar dari gurunya menyebutkan an ataupun qala agar disangka oleh murid-muridnya dia mendengar dari gurunya, maka ini penyakit hati. Dan ini yang Allah berikan ibtila, cobaan untuk Al-A'mas, imam di Al-Quran dan Sunnah, namun mudallis. Akhirnya apa? Hadisnya dibuang. Jika apa? Apakah semua dibuang? Tidak. Lihat di sini. Di Sahih Al-Bukhari dia dipakai. Maka kesimpulannya dia mudallis. Jika meriwayatkan dari gurunya hadatsana, akhbarana, sami'tu dengan lafaz-lafaz yang tasrih, maka diterima hadisnya.
Namun jika dia mengatakan qala ataupun an, maka berhenti dari hadisnya, jangan diambil dulu. Mungkin ada di jalan yang lain yang menguatkan riwayat hadis ini. Maka di sini dia meriwayatkan dari gurunya Abu Wa'il. Selesai dari Al-A'mas, Abu Wa'il siapa? Syaqiq ibnu Salamah. Maka Syaqiq ibnu Salamah juga imam di zamannya. Maka Al-A'mas adalah murid yang paling banyak periwayatan dari Syaqiq ibnu Salamah Abu Wa'il. Maka oleh sebab itu Imam Ad-Dahabi di dalam kitabnya Al-Mizan, Mizan I'tidal, Al-A'mas mudallis. Namun jika meriwayatkan dari gurunya Syaqiq ibnu Salamah Abu Wa'il di sanad ini, meskipun dengan an, maka diterima hadisnya karena ihtimal dia mendengar dari gurunya, karena dia banyak periwayatan dari gurunya. Ini ucapan Imam Ad-Dahabi di Mizan I'tidal memberikan kepada kita faidah. Lihat di sanad ini. Apakah di sanad ini dia mengatakan haddatsana? Lihat. Di Sahih Al-Bukhari. Apa katanya? An. Dengan an. Dari. Namun Imam Al-Bukhari menerimanya. Kenapa? Kenapa tidak mengatakan, oh ini mudallis. Menyebut dengan an-anah. Kita tinggalkan hadisnya. Tidak. Karena dia meriwayatkan dari di sini Abu Wa'il, Syaqiq ibnu Salamah. Yang mana Imam Al-A'mas murid paling kuat. Murid terlama. Senior dari Syaqiq ibnu Salamah, maka di sini kalau seorang mudallis meriwayatkan dari gurunya yang paling banyak periwayatan darinya, ihtimal dia mendengar. Maka inilah penyebab Imam Al-Bukhari kenapa menerima hadis Al-A'mas di dalam sahihnya di antaranya ini. Karena dia meriwayatkan dari orang yang paling kuat periwayatannya. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat itu sendiri. Saya mau nanya, Abdullah bin Mas'ud telah kita lewati apa belum? Butuh kepada biodata dan biografinya atau sudah selesai? Sudah pernah lewat? Mau kita sebutkan biodata biografi? Maka dari biodata dan biografi Abdullah bin Mas'ud, dia Ibnu Ghafil Al-Hudali Al-Makki. Maka di sini dia dari ahli Badr, minas sabiqin al-awwalin. Dia termasuk orang yang senior dari para sahabat yang dulu bersama Nabi di Makkah. Maka dari muhajirin, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Maka dia perang dengan Nabi, perang Badr, dan hijrah kepada Nabi dengan 2 hijrah, dan termasuk dari fuqaha dan para penghafalnya para sahabat. Maka keutamaan dia banyak sekali. Mulai dari ilmu hadis dan ilmu Quran. Adapun dari segi ilmu Quran, maka dia telah ditazkiyah oleh Nabi ahlul Qurannya dari para sahabat. Seperti disebutkan di hadis yang muttafaqun alaih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Istaqra'ul Qur'an ala arba' au min arba'." Bacalah, pelajarilah Al-Qur'an dari 4 sahabat ini. Pertama, Abdullah bin Mas'ud. Kedua, Salim maula Abi Hudzaifah. Ketiga, Ubay ibnu Ka'ab. Keempat, Mu'adz ibnu Jabal. Maka di sini kesimpulannya, Nabi telah memuji Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang paling kuat ilmu qiraahnya. Ambil ilmu dari 4. Di antaranya Ibnu Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay ibnu Ka'ab dan Mu'adz ibnu Jabal. Mereka 4 orang ini ditazkiyah, diambil ilmu Qur'annya. Maka Ibnu Mas'ud inilah biodatanya. Dari segi Al-Quran sangat mumpuni. Dan juga dari segi menuntut ilmu. Maka dari dulu dia nempel terus bersama Nabi. Banyak mulazamah. Di mana Nabi duduk, di situ ada Ibnu Mas'ud. Maka oleh sebab itu seperti pengakuan Abu Musa al-Asy'ari yang riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Lihat, setiap kami memberikan kisah, kita memberikan hadis, harus diperiksa di mana sumbernya agar kita yakin. Maka ucapan Abu Musa ini pun kita tahqiq di Sahihain. Maka Abu Musa mengatakan, di saat kami baru pertama kali datang dari Yaman, kami melihat Ibnu Mas'ud, kami mengira dari keluarga Nabi. Limada likathrati dukhulihim ala Nabi wa julusihim ma'an Nabi.
Karena kami melihat bahwa Abu Musa melihat Ibnu Mas'ud ini selalu duduk dengan Nabi. Bahkan di rumahnya Nabi. Jika dia berkunjung Abu Musa ke rumah Nabi, ada Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan duduk di luar pekarangan Nabi. Karena Nabi miskin, rumahnya kecil dan sebagainya. Maka jika bertemu dengan para sahabat di luar rumah, di pekarangannya atau sebagainya, maka didapati Abdullah Ibnu Mas'ud. Maka akhirnya Ibnu Mas'ud mengetahui bahwa dia bukan kerabat Nabi, bukan dari Ahlul Bait, bukan dari Ahlul Bait, bukan dari keturunan Nabi, tapi dia seorang sahabat yang agung. Maka ini ucapan Abu Musa muttafaqun alaih, disebutkan min kasrati dukhulihim wa luzumihim lahu. Maka kami menganggap dia keluarga Nabi dikarenakan banyaknya duduk dengan Nabi dan selalu didapati dengan Nabi, meskipun di rumah ataupun di pekarangannya dan terus menerus bersama Nabi. Maka akhirnya dia menjadi imam dari kelompok para sahabat karena kan banyak mulazamah dengan Nabi, tidak tanggung-tanggung dari para sahabat mengambil ilmu dari dia, terutama sahabat-sahabat muda. Siapa? Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Musa al-Ash'ari, Imran ibnu Husain, Jabir ibnu Abdullah. Maka ini semua para sahabat-sahabat muda, Anas ibnu Malik, Abi Umamah juga, semuanya belajar kepada sahabi yang agung ini. Dan akhirnya dia menjadi marja di dalam qiraah dan juga di dalam ilmu hadis. Bahkan dia termasuk minal muksirin fi riwayatil athar. Maka disebutkan dia termasuk dari para sahabat yang meriwayatkan pelengkap dari 10 yang 7, yang riwayatnya di atas ratusan, tapi di bawah dari ribuan, di bawah dari 7 yang ditutup oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Maka dia ranking ke-8. Karena dia meriwayatkan hadis sekitar 800 hadis. 848 hadis. Maka dia ranking ke-8 setelah Abu Sa'id Al-Khudri, barulah Abdullah ibnu Mas'ud, setelah Abu Sa'id, dan sebelum Abdullah ibn Amr ibn al-As di tingkat yang ke-9, dan tingkat yang ke-10 siapa? Ali ibn Abi Thalib. Maka Ali ibn Abi Thalib ranking ke-10. Maka ranking ke-8 Abdullah ibn Mas'ud, ranking ke-9 Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan ranking yang ke-10 Ali. 3 orang ini pelengkap dari 7 yang meriwayatkan 1000 hadis, dilengkapi mereka bertiga menjadi 10 orang yang paling banyak periwayatannya. Dan 3 orang ini, Ibnu Mas'ud di ranking ke-8, Abdullah ibn Amr ibn al-As ranking ke-9, dan Ali meriwayatkan di bawah 1000. Jadi periwayatannya 800-an, 700-an dan sebagainya. Maka inilah keadaan Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud banyak sekali hadis-hadisnya di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini biodata dan biografi Abdullah ibn Mas'ud. Lihat, di saat kita mempelajari biodata dan biografi para sahabat, para tabi'in, para itba'ut tabi'in, kita menjadi semangat. Namun jika kalian membaca dari biodata biografi bintang-bintang yang bukan dari kaum muslimin, oh lahirnya di Argentina, oh lahirnya di Portugal, CR7. Dia kehidupannya dari orang miskin, dulu penyapu jalanan. Apa faedahnya buat kalian? Orang kafir dan seterusnya. Namun di saat kita membaca para sahabat, bagaimana dulu hidup bersama Nabi, bahwa dia kasratul mulazamah, dia jagoannya Al-Quran, dia meriwayatkan hadis dari Nabi 800, maka Ibnu Mas'ud sahabat yang agung. Maka kita tutup pelajaran ini, wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.